Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung kembali dalam Sukacita Pagi. Saudara, bagaimana istirahat saudara tadi malam ya? Bisa tidur nyenyak? Atau saudara termasuk orang yang sedang risau, galau, gelisah gitu, terutama karena kebutuhan hidup yang belum tercukupi. Nah, saudara, renungan pagi ini diberi judul Diberkati Selagi Beristirahat. Saya ambil dari Mazmur 127 ayat yang kedua, dikatakan, "Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur." Saudara, dalam penciptaan Allah memakai 6 hari bekerja, kemudian 1 hari untuk beristirahat. Jadi ada 6 hari untuk beraktivitas dan dia memakai hari Sabat sebagai hari perhentian. Hari yang kemudian diperintahkan kepada bangsa Ibrani untuk beristirahat, dilarang beraktivitas di waktu hari Sabat. Bahkan Sabat itu saudara bukan hanya untuk manusia, tapi bangsa Ibrani juga diwajibkan memberikan tahun Sabat ya. Di bagian Imamat 25 dikatakan begitu. Ada tahun Sabat bagi tanaman mereka supaya tanah beristirahat, memberi hasil. Dan tanpa istirahat, saudara, proses menjadi diforsir, dipaksakan ya. Dan hasilnya tentu akan jauh dari keinginan kita. Saudara, gambaran ini jadi berbanding terbalik dengan situasi dunia. Sebab dalam cara pandang dunia memandang bahwa kemajuan, perkembangan, keberhasilan itu dicapai sebagai buah kerja keras tanpa henti yang bergantung pada diri sendiri, diri orang tersebut. Istilah bekerja pergi pagi, pulang tengah malam, itu jadi budaya yang dianggap biasa ya, menopang kesuksesan di masa depan. Kalau tidak begitu, tidak akan sukses. Sampai di situ, saudara, sangat mudah mengabaikan kepentingan orang lain. Karena pemimpinnya adalah target yang berlebihan itu. Dan sangat mudah juga untuk mengabaikan alam atau makhluk hidup yang lain. Dianggap hanya sebagai alat untuk mencapai keinginan kita sendiri. Bagi orang percaya, sistem seperti ini sia-sia, membuang tenaga dan waktu percuma. Seperti nas yang kita baca, bekerja keras saja tidak mendatangkan berkat. Sebaliknya, orang-orang yang ritme kerjanya tidak berlebihan, malah disiapkan berkat Allah sewaktu dia sedang beristirahat. Sebab saudara, berkat dan kecukupan kita memang bukan bergantung dari usaha, tapi dari relasi kita kepada pemilik dunia ini. Pemilik dunia ini tidak hanya memberkati kita dengan berlimpah, tapi juga memberi damai sejahteranya, membuat kita merasa aman dan berkecukupan. Dari tempat kesibukan, riuhnya bangsa dan suku yang berebut kepimpinan, terangku dengar ya Tuhan, datanglah segera dan sembuhkan hati pedih, tenangkan jiwa yang resah, tinggallah di tengah. Saudara, mari menikmati berkat sebagai buah relasi kita dengan Allah. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, kami mohon ampun kalau sampai hari ini kami masih sering mengandalkan berkat dari dunia, keberhasilan-keberhasilan yang sesuai ukuran dunia. Kami mohon ampun Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus meneguhkan dan menguatkan kami supaya kami bisa terus berupaya membangun relasi yang baik, yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga Tuhan akan memberkati kami sebagai wujud dari relasi yang dekat itu.
Terima kasih Allah Bapa, kami menyerahkan seluruh doa ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai. Dari